Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrio Rendiarinsa, NIM 210512141006 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik yang berjudul Sejarah Komputer. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan tentang sejarah komputer, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih komputer itu. Menurut Hamacher DKK, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Selanjutnya, mari kita bahas pengertian komputer lebih dalam. Komputer diambil dari kata computare dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Awalnya, kata komputer digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan orang yang pekerjaannya di bidang perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Untuk perkembangan teknologi komputer sendiri secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Pada tahun sebelum 1940 telah diciptakan sebuah alat hitung sederhana. Baru pada tahun setelah 1940 lahirlah sebuah komputer modern. Pertama, kita akan membahas tentang alat yang telah ditemukan sebelum 1940. Salah satunya adalah abacus. Abacus sendiri adalah alat hitung yang pertama yang diciptakan oleh manusia. Terbuat dari rangka kayu dengan sederet poros yang berisikan manik-manik yang bisa digeser. Abacus yang paling tua diketahui berasal dari Mesopotamia, yang diciptakan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Abacus sendiri selain digunakan untuk operasi penjumlahan, bisa juga digunakan untuk operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Walaupun bisa digunakan perkalian dan pembagian, yang dilakukannya hanya sebatas angka yang sederhana, tidak bisa lebih kompleks. Sementara itu, pemanfaatan atau penggunaan dari abacus sebagai alat hitung diungkap sangat membantu bagi para tunanetra, karena manik-manik yang ada pada abacus bisa dirasakan dengan mudah di jari jemari. Setelah hampir 12 abad lamanya, akhirnya muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi pada tahun sebelum 1940, yaitu komputer roda numerik 1. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan hal yang baru dalam teknologi mesin komputasi. Kalkulator roda numerik tersebut diciptakan untuk membantu sang ayah dalam proses perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan tersebut dinamakan dengan Pascalin. Menggunakan sebanyak 8 roda putar bergerigi guna menjumlahkan hingga 8 digit. Kekurangan alat ini hanya bisa digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan saja. Selanjutnya, ada penerus dari kalkulator numerik yang pertama, yaitu kalkulator numerik kedua. Alat komputasi yang diciptakan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694 yang merupakan pengembangan dari mesin komputasi yang sebelumnya. Ia memperbaiki Pascalin yang sudah ada, sehingga bisa melakukan operasi perkalian. Pada tahun 1820, barulah kalkulator mekanik mulai populer digunakan. Yang terakhir adalah kalkulator mekanik. Kalkulator mekanik ini diciptakan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar seperti operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Dengan kemampuan melakukan 4 macam operasi tersebut, aritmometer banyak digunakan hingga masa Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914 sampai 1918. Harga kalkulator mekanik ini tergolong mahal. Untuk tipe yang 12 digit saja dijual seharga 300 francs yang pada saat itu setara dengan 30 kali lipat lebih mahal dari sebuah buku logaritma pada tahun 1853. Baik,
Itulah perkembangan teknologi sebelum tahun 1940. Di sini kalkulator mekanik berperan penting dan dianggap paling sukses digunakan dan populer hingga Perang Dunia Pertama. Sementara itu, abacus sendiri juga masih eksis digunakan hingga saat ini di berbagai tempat pelatihan atau les sebagai alat bantu hitung-menghitung. Baik itu antara Pascal, Leibniz, Colmar, dan Charles berperan penting dalam penciptaan alat komputasi tersebut hingga berkembang menjadi mesin komputasi modern saat ini, yaitu komputer. Oke, langsung saja kita beralih ke perkembangan teknologi setelah tahun 1940. Generasi pertama. Pada komputer generasi pertama yang terjadi di tahun 1940 hingga 1959, menggunakan tabung vakum guna memproses dan menyimpan data. Sebagai komponen penguat sinyal, bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Berikut contoh komputer yang ada pada generasi pertama, yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Adalah perangkat elektronik digital pertama yang bekerja sebagai komputer. Perangkat ini selesai dibuat oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada tahun 1945 dan diumumkan ke publik di tahun 1946. ENIAC tercipta karena kebutuhan negara untuk berperang. ENIAC bertujuan untuk membantu menghitung arah dan jarak tembak roda balistik di Perang Dunia Kedua. ENIAC yang menjadi basis komputer masa kini tersebut juga dapat menjumlah, mengurangi, mengalih, dan membagi serta dapat menyimpan hingga sebanyak 20 data 10 digit angka desimal. Perangkat perhitungan yang digunakan juga berfungsi sebagai unit penyimpanan. Komputer yang mendapat julukan otak raksasa itu mampu menghitung 1000 kali lebih cepat dibandingkan dengan mesin hitung elektronik yang ada saat itu. Selanjutnya, ada IBM 701. Merupakan komputer populer yang ditemukan oleh Thomas Johnson Watson Jr. yang digunakan untuk membantu polisi di bangsa-bangsa Perserikatan Korea. Memiliki memori tabung penyimpanan elektrostatik, digunakan pita magnetik untuk menyimpan informasi, dan memiliki biner, fixed point, perangkat keras alamat tunggal. Kecepatan IBM 701 komputer ini dibatasi oleh kecepatan memorinya, yang unit pemrosesannya dalam mesin sekitar 10 kali lebih cepat dari memori inti. IBM 701 juga menyebabkan perkembangan bahasa pemrograman Fortran. Kita lanjut ke generasi kedua. Transistor merupakan ciri khas komputer pada generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Contoh komputer pada generasi kedua ini adalah IBM 1401. IBM 1401 merupakan komputer yang tergolong sukses. Salah satunya di bidang bisnis. Para perusahaan menggunakan IBM 1401 ini untuk mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji karyawan. Beberapa bahasa pemrograman juga mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Komputer generasi ketiga. Walaupun bisa dikatakan jika penggunaan transistor bisa mengungguli keberadaan tabung vakum, namun transistor juga masih memiliki kekurangan. Kekurangan pada transistor adalah panas yang dihasilkan cukup besar, berpotensi merusak bagian-bagian internal suatu komputer. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC yang
memiliki kepanjangan Integrated Circuit pada tahun 1958. Selanjutnya, ilmuwan tersebut berhasil memasukkan banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Penggunaan Integrated Circuit atau IC ini membuat komputer generasi ketiga memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Contoh komputer pada generasi ketiga ini adalah IBM S360. IBM S360 atau biasa dibaca Sistem 360 adalah sistem komputer mainframe yang diumumkan oleh IBM pada tanggal 7 April 1964. IBM S360 merupakan komputer pertama yang dirancang untuk menutupi berbagai aplikasi lengkap dari kecil ke besar, baik komersial dan ilmiah. IBM S360 sangat sukses di pasaran karena banyak yang menganggap desain salah satu komputer paling sukses dalam sejarah, mempengaruhi desain komputer selama bertahun-tahun yang akan datang. Kita lanjut ke generasi keempat komputer. Komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa komponen yang digunakan sudah beribu-ribu IC yang dijadikan dalam sebuah chip yang disebut dengan LSI atau Large Scale Integration atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration. Juga telah dikembangkan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip atau memori komputer. Salah satu contoh komputer pada generasi ini adalah IBM 370 dan Apple II. IBM 370 merupakan komputer mainframe yang diumumkan pada tanggal 30 Juni 1970 sebagai suksesor ke keluarga sistem 360. Rangkaian pemeliharaan backward compatibility-nya dengan S360 meningkatkan kinerjanya. Di IBM 370 memiliki fitur baru yang berbeda dengan sistem 360, yaitu adanya standar 2 prosesor dengan dukungan virtual memory dan 128-bit floating point arithmetic. Kemudian pada tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor. Apple II merupakan salah satu mikrokomputer pertama yang sangat berhasil diproduksi secara massal. Produk yang diproduksi oleh Apple Computer atau biasa kita sebut dengan Apple Inc. dan diperkenalkan pada tahun 1977. Merupakan kemajuan teknologi yang besar dari pendahulunya, yaitu Apple I. Produksi terbatas bersirkuit board komputer untuk para penggemar elektronika yang mempelopori banyak fitur yang membuat Apple II komersial sukses. Selanjutnya ialah komputer generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul Space Odyssey. HAL 9000 menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. HAL 9000 dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 telah memberikan banyak kesuksesan di dunia komputerisasi, di mana membuat komputer semakin lebih efisien, bahkan bisa menghasilkan karya yang luar biasa di bidang teknologi, salah satunya adalah kecerdasan buatan. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti
telah diciptakannya berbagai alat input seperti mouse dan GUI atau Graphical User Interface hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan sekarang sudah berkembang prosesor modern seperti Intel Core Series, AMD Ryzen Series, Apple Series, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami sejarah komputer sebagaimana yang saya jelaskan tadi? Kehadiran komputer sendiri memang memberikan banyak kemudahan untuk menunjang berbagai aktivitas harian. Oke, itulah perkembangan teknologi komputer dari beberapa generasi. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau informasi yang kurang tepat. See you di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.